Selamat sore anak-anak. Baik, hari ini agenda kita adalah Ibu akan membacakan cerita untuk kalian. Oke? Anak-anak, cerita kali ini yaitu tentang 3 pengelana dan 3 permintaan. Tentang 3 pengelana dan 3 permintaan. Dari cerita ini nanti sebenarnya Ibu akan mengenalkan kalian tentang tanggung jawab. Tentang apa? Tanggung jawab. Dahulu kala di sebuah desa hiduplah seorang pemuda miskin. Dia tinggal bersama ibu dan kedua adiknya. Tapi meskipun hidup dalam kekurangan, mereka tidak pernah mengeluh. Tapi yang sering menjadi pikiran pemuda itu adalah keinginannya yang kuat untuk bisa menuntut ilmu. Ya Allah, kasihannya dia tidak bisa sekolah, tapi dia pengen sekolah. Tapi karena keterbatasan ekonomi yang dimiliki keluarganya, dia tak mampu sekolah ke kota seperti teman-temannya. Hingga pada suatu hari, dia menjual kayu bakar yang sudah dikumpulkannya dari hutan ke warung langganannya. Ada 2 orang pengelana yang tengah bercakap-cakap di warung itu, yang tengah ngobrol di warung itu. Mereka sedang asik bercerita tentang adanya orang suci yang tinggal di kawasan timur. Dan orang suci ini memiliki doa yang selalu terkabul. Maka doanya selalu terkabul. Apapun yang dia minta pasti dikabulkan oleh Sang Pencipta. Hingga banyak orang dari seluruh penjuru dunia datang padanya dan meminta doanya. Ternyata 2 pengelana tersebut juga mau bertemu dengan orang suci tersebut. Nah, dari situlah si pemuda miskin tadi mempunyai keinginan dia. Aduh, bagaimana kalau aku ikut dengan 2 orang pengelana ini? Dia punya perpikiran seperti itu. Dia mau meminta agar dia bisa sekolah. Dia mau ikut dengan 2 musafir, dengan 2 pengelana ini. Dengan takut-takut, pemuda itu tadi berbicara pada pengelana tersebut. Wahai pengelana, bolehkah aku ikut kalian ke tempat yang kalian ceritakan tadi? Ya, dengan bujukan pemuda miskin tadi, dengan perjanjiannya dia mau menjadi mau menjadi pelayannya selama di perjalanan, maka 2 orang pengelana tadi mengizinkan pemuda tersebut ikut dengannya. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menuju ke tempat orang suci tersebut. Sang ibunya pemuda tadi hanya bisa mendoakannya, dan dia juga memberikan sekeping uang perak yang selama ini disimpannya. Sekeping uang perak dari ibunya yang sudah lama disimpan akhirnya dikasihkan ke anaknya untuk menuju ke tempat orang suci tadi. 3 bulan sudah berlalu. Ketika pemuda itu sudah berjalan melewati lembah, gunung, sungai, hutan, dan padang pasir. Akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan mereka. Ketika sampai di sana, orang yang suci tadi dapat membaca isi hati itu, langsung tahu apa tujuan mereka dan kesulitan apa saja yang harus mereka lalui agar bisa sampai di tempat itu. Hai pengelana, aku tahu kalian menempuh perjalanan yang cukup sulit untuk sampai ke sini. Aku merasa tersentuh dengan tekad kalian. Maka katakan apa yang menjadi keinginanmu. Maka aku akan mendoakan 1 permintaan untuk masing-masing dari kalian. Mendengar perkataan orang suci itu, pemuda pertama langsung saja maju dengan bersemangat. Maju dia. Wahai orang suci, aku ingin bisa menjadi orang yang diberi kekayaan berlimpah. Maka doakanlah aku. Lalu orang suci itu pun memanjatkan doanya.
Lalu dia berkata pada pemuda pertama tadi, pergilah ke arah barat, maka kau akan mendapat tujuanmu. Mendengar itu, pemuda pertama itu merasa senang. Dengan semangat dia lalu menuju arah barat untuk mendapatkan tujuannya. Lari dia ke arah barat untuk mendapatkan tujuannya. Ketika dia sampai di sebuah padang ilalang, dia melihat ada sekelompok orang yang coba memenjara. Ada sekelompok orang yang berusaha mencuri kereta dagang. Dengan sigap ia menolong kereta dagang itu, dan karena kemahirannya dalam menggunakan pedang, membuat semua bandit itu lari ketakutan. Nah, akhirnya dia dijadikan menantu oleh pedagang itu, dan akhirnya menjadi kaya. Beberapa saat setelah kepergian pemuda pertama, pemuda kedua maju untuk mengutarakan keinginannya. Apa keinginan pemuda kedua? Wahai orang suci, aku ingin menjadi seorang raja yang memiliki kerajaan yang cukup besar. Maka doakan agar mimpiku terkabul. Lalu orang suci pun berdoa. Setelah itu orang suci pun berkata, berjalanlah ke arah selatan sekarang. Berjalanlah ke arah selatan, maka kau akan temukan tujuanmu. Langsung mendengar itu, orang kedua langsung pergi ke arah selatan. Hingga pada akhirnya dia sampai pada sebuah kerajaan yang cukup besar. Tapi kerajaan itu terlihat sangat sempit. Ternyata putri kerajaan itu mengalami sakit keras. Sudah ribuan tabib, tapi juga tidak sembuh. Hingga sang raja berjanji, nah ini nanti siapapun yang mampu menyembuhkan putri kesayangannya, maka akan diangkat menjadi raja. Siapa yang bisa menyembuhkan putri kesayangannya, maka diangkat menjadi raja. Mendengar itu, pemuda yang kedua tadi langsung meracik obat. Ini tinggal pemuda yang ketiga yang masih tersisa. Wahai pemuda, apa yang jadi harapanmu? Katanya, wahai orang suci, aku tak mau harta ataupun tahta, karena keduanya dapat hilang dan akan musnah pada akhirnya. Aku ingin kau mendoakan aku agar aku menjadi orang yang berpengetahuan luas, sehingga ilmuku memberi manfaat bagi sesama. Mendengar jawaban pemuda itu, orang suci itu hanya tersenyum dan langsung mendoakannya. Wahai pemuda baik, tinggallah di sini selama 2 bulan. Suruh tinggal di tempat orang suci tadi. Maka aku akan mengajarimu beberapa pengetahuan. Dengan kecerdasan yang kamu miliki, kamu akan mampu menyerap tiap ilmu yang kuberikan. Mendengar itu, pemuda miskin menjadi sangat senang. Akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, pemuda itu menjadi orang yang cukup terpandang. Banyak sekali orang dari penjuru dunia datang ke tempatnya dan menjadi muridnya. Hingga desa kecil itu kini menjadi kota besar yang sangat ramai. Dan pemuda itu kini memiliki bangunan sekolah serta rumah yang sangat mewah. Karena pemerintah merasa senang dan memberinya bantuan demi kemajuan dunia pendidikan. Maka mimpi pemuda ini juga terkabul. Lalu bagaimana akhir ceritanya? Yang tadi yang mau kaya sudah kaya, yang mau jadi raja sudah yang mau punya ilmu sudah punya punya sekolah. Beberapa tahun berlalu, pemuda pertama ketika dia sudah menjadi kaya, kekayaan itu membuat dirinya sangat angkuh dan sombong. Dia sudah kaya, dia berubah menjadi angkuh dan sombong. Akhirnya, hal itu membuat dirinya sangat dibenci, baik oleh tetangga, bahkan anak buahnya sendiri. Hingga pada suatu hari, rumah dan gudang hartanya kebakaran. Dia berteriak minta tolong, tapi karena banyak yang membencinya, dia tidak ditolong.
Selanjutnya, pemuda kedua yang menjadi raja. Bagaimana ketika dia sudah menjadi raja? Ketika dia sudah menjadi raja, ternyata dia menjadi raja yang angkuh dan arogan. Dia sangat kejam. Bahkan dia menaikkan pajak. Jadinya rakyatnya kesusahan. Lalu suatu saat kerajaannya itu diserang oleh kerajaan yang lain, dan ternyata rakyatnya tidak membantunya. Rakyat dan prajuritnya tidak membantunya. Rakyat serta prajuritnya ternyata malah ikut dengan kerajaan yang menyerang tadi. Buat apa raja yang angkuh dan sombong serta kejam? Aku ikut sama raja yang baik hati. Akhirnya kalah dia dan dia jadi buronan sampai mana-mana. Pemuda yang kedua tadi akhirnya jatuh miskin. Dia juga menjadi buronan. Lalu pemuda yang ketiga bagaimana? Pemuda yang ketiga dia menjadi penasehat. Dia menjadi seorang cendekiawan, penasehat. Dia memiliki sekolah, dia memiliki fasilitas pendidikan yang cukup besar karena ilmunya tadi. Dia ternyata benar-benar memberikan ilmunya untuk orang yang ketika dia dapat ilmu maka dia memanfaatkan ilmunya dengan baik, dan dia pun menjadi orang yang besar yang mempunyai fasilitas pendidikan yang besar. Nah, itu tadi cerita dari 3 pemuda dan 3 permintaan. Sekarang coba Ibu mau mendengar dari kalian anak-anak dari cerita 3 pemuda dan 3 permintaan tadi. Apa yang kalian ambil pelajarannya? Sekarang kan tadi judulnya apa? 3 pemuda dan 3 permintaan. Ketika pemuda ini mempunyai permintaan dan permintaannya dikabulkan, harusnya apa, Beta? Dijaga dengan baik. Dengan apa? Dengan baik, bertanggung jawab. Sekarang pemuda pertama mau uang. Dia sudah kaya, sudah jadi orang kaya, tapi dia berubah menjadi orang yang angkuh dan dia apa tadi? Pas waktu dia angkuh dan sombong, berarti dia bertanggung jawab atau tidak? Tidak. Karena ketika kamu sudah mendapatkan kekayaan, maka hiduplah menjadi orang yang benar. Ketika kamu tidak menggunakan kekayaanmu dengan benar, maka itu tandanya tidak tanggung jawab. Tadi dia sudah minta harta, sudah minta kaya. Selanjutnya dia dikasih kaya, tapi dia tidak menjaga kekayaannya. Dia tidak menggunakan kekayaannya untuk hal yang bagus, maka dia tidak bisa bertanggung jawab dengan kekayaannya. Selanjutnya, orang yang kedua, dia menjadi raja. Setelah dia menjadi raja, dia semena-mena dengan rakyatnya, maka dia bisa bertanggung jawab atau tidak? Tidak. Karena ketika kamu menjadi raja, maka tanggung jawablah kepada rakyat. Jangan sampai menyakiti rakyat. Anak yang ketiga, dia mau ilmu agar ilmunya bisa diberikan kepada orang lain. Duduk situ aja. Jadi dia tadi tanggung jawab nggak pemuda ketiga? Ya, Bu. Jawab, karena dia setelah dapat ilmu, dia memberikan ilmu pada orang lain. Dia membangun sekolah, ya kan? Dia menjadi seorang cendekiawan. Akhirnya banyak sekali yang bisa sekolah dengannya. Maka dia bertanggung jawab atas ilmu yang sudah diberikan. Berarti dari pemuda itu, dari 3 pemuda itu, siapa pemuda yang bisa bertanggung jawab? Pemuda